Teman-teman, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, tanggal 2 Juni 2020, hari Selasa. Dan buat teman-teman yang baru gabung, ini adalah bacaan umum, bacaan harian untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Saya sangat menghargai teman-teman yang bersikap positif dengan tidak meninggalkan komen yang negatif atau agresif kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan juga dituliskan di dalam channel ini. Jika perlu informasi lebih rinci, silakan lihat description box di bawah video ini. Kita mulai hari ini dengan mencari tema utama dari deck Gilded Reverie Lenormand, 3 kartu untuk diacak oleh aplikasi ini. Dan kita lihat bahwa memang masalah atau hambatan masih berada di depan kita. But it's okay. Karena ini adalah salah satu hari di mana kita sebenarnya sedang diarahkan untuk mencari sesuatu yang baru. Ini adalah cara pandang kita ke satu titik, di mana kita pikir tidak ada jalan lain, tetapi gunung selalu bisa ditaklukkan. Gunung itu ada puncaknya, tetapi selalu ada daerah yang lebih sedikit tantangannya. Itu yang bisa kita lihat untuk hari ini. Dan ini kita lihat gambar di kanan adalah kita secara sadar, kita secara sepenuh hati melihat bahwa ini adalah tantangan yang membuat diri kita menjadi lebih dewasa di kemudian hari. Ya, kalau kita lihat tokoh perempuan di sini, karena ini bacaan umum, jadi laki-laki atau perempuan, atau mungkin sedang melihat orang lain yang kita anggap sebagai pemimpin kita, atau dia adalah ibunda kita, atau saudari kita, istri, adik, kakak, yang tengah menghadapi satu masalah. Sebenarnya yang dia lihat adalah masalah, tetapi di depan sana, ya, cara pandang perempuan ini yang paling dekat adalah masalah, tetapi sebenarnya di balik dari masalah tersebut ada sesuatu yang memang sangat diinginkan. Jadi memang yang diinginkan itu berjarak, dan kita harus melewati satu tantangan sebelum bisa sampai ke sana. Saya sudah mengambil 3 deck di sini, masing-masing satu kartu, dimulai dari Crazy Sexy Love. Di sini yang jumping adalah You Are Healing. Kemudian sarannya adalah You Are Awesome. Artinya memang kita tidak sepenuhnya dalam kondisi yang sudah baik-baik saja, tetapi kita semakin kuat. Dengan healing kita sebenarnya menumpuk fondasi di kaki kita semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Dan oleh sebab itu sebenarnya walaupun tidak sepenuhnya dalam kondisi prima, katakanlah itu yang kau rasakan pada hari ini, tetapi sebenarnya tingkatanmu sudah berbeda. Dan ini dalam hubungan barangkali ya, karena ini Crazy Sexy Love ini adalah dalam percintaan. Jadi kalau misalnya bicara tentang hubungan ini sudah pernah melewati asam garam. Atau kalau dirimu dibandingkan dengan orang tersebut, ya, sebenarnya kamu sudah belajar banyak dari situasi ini. Kalau kita lihat satu kartu yang jumping, ini dari Native Spirit Oracle Cards, ini lebih sifatnya spiritual. Tracker, focus your intent and your passion on one thing rather than being scattered in different directions. Be single-minded in what's truly important in your life and let everything else go. Track the unseen but very real stream of energy that which you desire. Jadi ini sepertinya kayaknya kalau kita tadi menghadapi gunung, kita perlu nge-track, cari jalan yang lebih sesuai dengan diri kita, ya, atau lebih singkat perjalanannya. Track the unseen stream of energy that which you desire. Itulah yang kau inginkan. Kemana sampainya? Ke medicine bag, healing. Ya. Choose wisely, do not make hasty decision. If it doesn't feel right, hold back.
You're protected from any less than positive outside influences. Your capacity and potential are growing in leaps and bounds. Iya, jadi memang dirimu sudah lebih tinggi daripada hal yang lalu, perlu healing, dan pada saat ini masih ada healing yang harus dilewati. Dan untuk mencapai healing tersebut, cari cara yang lain lah, yang tidak hanya melihat masalah saja, tetapi ada cara untuk keluar dari situ menggapai bintang tadi. Di sini Ascended Master, powerful, loving, wise, spiritual teachers are watching over and guiding you. Kalau di sini sebenarnya yang ingin kita pelajari adalah orang-orang yang sudah ascended ya, sudah lebih tinggi tadi, fondasinya sudah jauh, tumpukannya lebih tinggi daripada kita. Itu juga pernah mengalami hal seperti itu kok. Mereka bisa menjadi begitu ascended, begitu tinggi spiritualitasnya, karena mereka loving and wise. Powerful karena datangnya dari loving and wise. Dan ini sebenarnya mereka tidak pernah sendiri juga, sama halnya dengan dirimu yang tidak pernah sendiri. Selalu ada pembimbingan. Hari ini bulan masih di Libra, sudah sampai di 23 derajat pukul 12, dan hari ini dia square dengan Jupiter dan Pluto. Dengan Pluto ini, kalau kita lihat di sini, adalah memang hal yang tidak mudah. Rasanya kita selalu gelisah dan ada emosi yang luar biasa intens, dan ada keinginan yang tidak tertahan untuk mendominasi masalah terkait domestik, termasuk di dalam keluarga maupun dengan teman. Kenapa begitu? Karena Pluto memang sesuatu yang sifatnya lebih internal ya. Jadi rumah adalah yang paling dekat dengan kita, dan square-nya ini membuat kita menjadi restless. Dan karena dia berada di Libra, maka memang kita punya masalah dengan hubungan, dan tampaknya siapapun yang di dalam rumah tersebut, karena energinya adalah energi Capricorn, adalah mereka ingin memaksakan sesuatu kepada kita untuk mengikuti aturan yang dibuat dalam keluarga, atau mereka yang buat, atau sebenarnya adalah kesepakatan bersama, tapi somehow akhirnya mengganggu hubungan. Dan kalau kita lihat terkait dengan Jupiter, kita lihat di sini ada caranya melihat Moon quadrant square dengan Jupiter adalah kita tuh jadi agak ceroboh. Your carefree, cheerful needs to be tempered with a degree of self-discipline. Jadi kita kayaknya males dan akhirnya kita cuek. Jadi antara kita ingin mendominasi tetapi tidak berhasil, akhirnya kita cuek. Dan kalau kita lihat dari yang lebih terinci di sini, bulan juga sebenarnya tidak hanya harus menghadapi tadi energi tersebut di dalam rumah yang rasanya bikin kita sumpek, dan kemudian kita sebenarnya jadi ceroboh dan seenaknya sendiri tanpa disengaja. Kita juga harus oposisi dengan Aries. Ya, ini gambarnya seperti gambar Venus tapi kebalik. Aries adalah energi feminin yang benar-benar niatnya tidak lain hanya untuk merusak situasi. Jadi kalau kita kepancing dengan hal tersebut, maka kita membiarkan satu energi yang memang tujuan utamanya adalah membuat menjadi kacau, discord. Ya, jangan. Jadi kitanya sendiri harus berhadapan dengan yang menyebalkan tadi, mungkin di rumah. Kemudian ada energi lain yang memang sengaja ingin memanas-manasi. Apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti itu? Tentu saja kalau ditanya nasihat, maka nasihatnya adalah jangan terpancing. Kita tetap sadar dengan situasi. Kalau memang energi itu ada, tidak berarti kita harus mengikuti energi tersebut. Ya, jadi kalau gunungnya tadi adalah kita anggap sebagai energi tersebut, dan yang kita inginkan kan bukan kekacauan di rumah, bukan apa-apa ya. Artinya
Kita juga nggak mau kehabisan energi, buang-buang energi, kemudian untuk apa? Cuman ngabisin, cuman untuk mempraktekkan ucapan-ucapan keras, why gitu kan? Tidak perlu kan? Mendingan energinya dipakai buat lain yang seneng-seneng kan? Nah, itulah artinya memang kalau kita sadar dengan situasi seperti itu, maka mudah-mudahan kita lebih waspada, karena bagaimanapun juga semua orang yang ascended, yang bisa berdiri lebih tinggi daripada orang lain dalam arti spiritualitas, itu pernah ngalamin situasi seperti hal tersebut. Dan bagaimana dia bisa mendapatkan power begitu besar? Dengan loving and wise. Kita ambil 4 kartu dari tarotnya. Iya. Dan hasil akhirnya yang di kanan tetap Five of Swords, sama dengan kemarin. Tetapi kalau yang kemarin situasinya adalah Queen of Cups terbalik, kita tuh keganggu kemarin. Hari ini enggak. Hari ini kita udah lebih bisa waras, tanda petik ya. Yang waras ngalah, kira-kira seperti itu. Kemarin belum mau ngalah kan, karena kemarin itu tantangannya The Chariot. Kita lihat tantangannya sekarang King of Pentacles. Tantangannya barangkali ini orang ya, orang itu memang mau menangnya sendiri, but we love them anyway. Dia emang nyebelin ya, dia sok tahu, sok penting banget gitu loh orangnya. Kira-kira seperti itu. King of Pentacles itu sok penting banget gitu. Nah, tapi sarannya cuekin aja lagi. Karena kalau kita maksain ngobrol ya ini tadi Five of Swords, tetap aja kita nyingkir. Daripada kita nyingkir dengan perasaan sakit hati, ya udah cuekin aja. Kira-kira seperti itu. Masih hampir sama dengan kemarin. Kita ambil hari ini yang Wisdom Within, 5 kartu. Oke, situasinya. Everything I think, say, undo, adds light to my life. Iya, kita kendalikan apapun yang kita pikirkan, kita katakan, kita lakukan. Karena yang membimbing kita itu bukan kemarahan dan bukan energi yang lower. Kita pakai energi yang light, yang tinggi. Hari ini kita agak sukar melihat dari perspektif yang lebih tinggi, karena kita mungkin tersinggung secara pribadi dan akhirnya memperlakukan dia sebagai orang setara. Cuman karena ini sebagai tantangan, kita perlu berpikir menempatkan diri kita lebih tinggi daripada antara kita dengan dia. Ya, kita seperti keluar dari badan kita, tempatkan kita lebih tinggi. Kan ini antara si A dan si B. A-nya itu adalah diri sendiri. Ya sudah, biarkan saja. Toh itu juga tidak ada manfaatnya kalau terus dibiarkan. Lebih baik si A nyingkir saja, yang waras ngalah. Guidance, pause. Iya, pause itu artinya berhenti sejenak, sama dengan kemarin berusaha untuk menyendiri, tapi sekarang juga sama pause. Itu artinya kalau ngomong kita tutup aja. I pause. So I may choose the highest and best path for myself and all involved. Fokuskan pada celebration. I acknowledge and celebrate the many victories in my life. Kenapa juga harus terpancing dengan losers ya, tanda petik. Oke. Aku tuh nggak ngapa-ngapain, aku sudah winner gitu loh. I'm not a loser, I'm a winner. Kenapa saya harus pick the battles yang nggak selevel sama aku? Kan gitu kira-kira. Outcome-nya adalah mirror. My life is perfect expression of divine in action. Iya, mirror. Kita bayangkan diri kita adalah refleksi dari apa yang diinginkan oleh the divine untuk kita sebagai manusia yang humble, yang berbaik hati, yang compassion terhadap orang lain, itu bersikap hari ini. Kira-kira seperti ini. Wow, jadi kalau memang ada sesuatu yang masih membuat kita
harus berhadapan dengan energi yang tidak menyenangkan hari ini, kita fokuskan pada cinta. Apapun, walaupun orang itu menyebalkan, ya biarkan saja, toh kita sebenarnya ingin menjadi ascended, seperti ascended master, ya. Kita juga ingin mencari jalan keluar, dan yang diyakinkan kepada diri kita adalah you are healing. Kenapa juga kita harus menambah luka baru, membuat luka lama berdarah lagi? Tidak perlu, because you are already awesome. Because you are already awesome. Why bother? Memang sekarang masih ada masalah, tetapi kita sebenarnya sedang menuju apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, dan yang jelas yang kita inginkan bukan untuk berantem terus-menerus. Oke, Benita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.